Udah lama nih nggak pakai keyboard full size. Sampai lupa rasanya. Halo semua, Jun di mana? Udah kebiasaan pakai keyboard TKL sama 60% karena bentuknya yang kecil dan bikin gampang dibawa-bawa dan juga pergerakan mouse jadi lebih leluasa. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa fungsi dari keyboard full size ini banyak banget. Nah, buat kamu yang lagi nyari-nyari keyboard mechanical full size yang harganya terjangkau, mungkin kamu bisa cobain ini, Sades Rebellion. Kayak gimana? Ini adalah produk dari Sades Rebellion ini yang sebenarnya karakteristiknya hampir sama dengan keyboard Sades Kanda. Kalau kamu belum lihat videonya, kamu bisa tonton di sini. Cuma bedanya kalau si Kanda itu dia model TKL, kalau yang ini adalah yang full size. Tapi secara feel hampir sama. Dan mereka sama-sama pakai switch Otemu Blue, di mana udah pada tahu pasti ya, clicky dan suaranya agak kencang. Dan ini juga switchnya sama menggunakan tipe Otemu Blue yang box, di mana boxnya itu berfungsi untuk mencegah masuknya debu ke dalam switch. Jadi ini untuk memperpanjang usia dari switchnya biar nggak gampang stuck gitu ya. Dan asiknya lagi, ini sepertinya emang udah jadi salah satu fitur wajib walaupun untuk keyboard budget ya. Switchnya udah removable. Artinya kamu bisa ganti switchnya tanpa harus bongkar pasang solder. Dan ini mantep banget karena kalau kamu sewaktu-waktu bosen dengan karakteristik switch yang clicky kayak gini, atau mungkin ada switchnya yang bermasalah, kamu bisa langsung cabut dan ganti dengan switch baru. Dan karena memang dia didesain untuk bisa digonta-ganti, makanya di dalam paketnya sebenarnya minimalis banget. Kamu cuma dapat satu lembar kertas instruction ini, di mana di belakangnya ini ada beberapa panduan fungsi tombol-tombolnya dan juga spesifikasinya. Nanti kita bahas sedikit. Terus ada keycap puller, sama ada, ini bukan pinset ya, ini switch puller. Tapi kalau emang kamu nanti berniat untuk mengganti switch, atau mungkin memang bakal rajin rencananya untuk mengganti switch, ganti aja. Beli switch puller yang lebih bagus, yang lebih panjang, yang lebih kokoh. Soalnya kalau pakai ini rasanya gripnya kurang gitu ya, dan dia suka meleset gini. Nanti takutnya kalau pas meleset malah switchnya yang bisa cacat fisiknya ya. Jadi bisa dipakai tapi kurang nyaman. Kemudian untuk bodinya sendiri, dia ya jelas lah full plastik. Untuk harga murah pasti bakal full plastik. Dan plastiknya sendiri terasa lumayan kokoh, jadi nggak terlalu tipis. Walaupun kalau kamu bend, itu masih bisa ngebend, walaupun nggak terlalu parah lah ya. Di bagian atasnya, seperti khas produk Sades lainnya, ada logo Sades yang lumayan gede. Kemudian di bagian belakangnya, itu juga standar aja sih. Hanya ada informasi singkat tentang produknya. Kemudian ada 2 rubber pad dan ada 2 kaki untuk mengatur sudut kemiringan keyboardnya sendiri. Untuk keycapnya, dia menggunakan material ABS double injection dan tembus RGB pastinya, karena ini memang RGB-nya oke lah ya, bisa dibilang. Dan walaupun keycapnya bisa diganti, tapi di atas sini yang tercetak ini tulisannya, itu ada banyak second function. Dimana kalau kamu ganti pakai keycap custom, nggak bakal ada print second functionnya. Sedangkan second functionnya sendiri ada banyak. Di kertas instruction ini dan juga di bagian belakang kardusnya itu ada fungsinya apa aja. Nah, jadi kalau nanti kamu ganti keycap, ya pastikan bahwa kamu udah tahu letak-letak second functionnya ini apa aja. Atau mungkin memang nggak kamu pakai sama sekali, ya udah nggak masalah juga. Kemudian untuk kabelnya, dia menggunakan kabel PVC dengan panjang 175 cm, tapi belum braided. Nah, sekarang masuk ke bagian RGB. RGB-nya cakep dan semuanya bisa kamu kontrol lewat keyboardnya langsung. Shortcutnya ada di sini. LED mode-nya ada apa aja, gimana cara ganti mode, cara ganti warna, arah direksi dari RGB-nya dan segala macam, semuanya lengkap ada di sini. Dan kamu nggak perlu software, bahkan bisa dibilang di softwarenya sendiri malah nggak ada fitur untuk pengaturan RGB. Jadi kalau kamu install softwarenya, ini kamu bisa download langsung dari official websitenya Sades. Di situ kamu hanya bisa mengatur makro dan customization tombol. Udah, itu doang. Nggak ada pengaturan RGB dan yang lainnya. Dan yang agak lucu dari softwarenya, jadi di PC saya itu udah terinstall softwarenya Sades Kanda. Nah, waktu saya colokin ini, ternyata dia juga terdeteksi di software si Sades Kanda tadi. Dan nggak ada penjelasan bahwa ini namanya apa, nggak ada. Jadi nama softwarenya memang Sades Kanda, tapi dia ngedetect keyboard ini. Dan waktu saya coba colokin keyboard Sades yang lain, ternyata kedetect juga. Jadi sebenarnya software itu
ternyata bisa dipakai untuk beberapa produk keyboardnya Sades ya. Nggak tahu berapa banyak, tapi yang pasti beberapa yang ada di studio semuanya bisa terdeteksi dengan satu software. Kenapa sih nggak sekalian aja nih ya bikin softwarenya satu aja? Ya udah nggak usah pakai nama macem-macem, namanya nggak usah ganti, tinggal Sades keyboard misalkan, dan bisa dipakai untuk semuanya. Biar kita nggak usah pusing-pusing cari driver, cari software di websitenya, download banyak-banyak, tapi ternyata mereka adalah barang yang sama. Dan itu tadi adalah hasil suara kita ngetik pakai Sades Rebellion ini. Suaranya clicky seperti khasnya Blue, dan kliknya ini jadi terdengar lebih nyaring karena memang bagian dalam dari casingnya ini kopong. Jadi emang suaranya terdengar kopong gitu ya. Ini kalau kamu emang mau nyoba-nyoba untuk ngemod, mungkin bisa kamu bongkar, kamu pasang peredam sendiri bisa. Oke, tapi secara overall dengan harga yang murah, keyboard ini ya worth it lah untuk dibeli ya. Harganya hanya 449.000, selisih sedikit dengan Sades Kanda. Dan untuk tadi nih, dari tadi nyebutin Sades Kanda mulu, kenapa sih? Karena dari yang saya rasakan, dari pegang fisiknya, dari pakainya, itu rasanya hampir sama dengan Sades Kanda. Cuma bedanya Kanda itu TKL dan ini adalah full size. Yang pasti kalau mau beli langsung klik aja di deskripsi.